Di Jepang ada sebuah desa yang dihapus dari peta. ちょっといい？やっほー！めっちゃ声響いた。 Desa ini adalah desa goib yang ditakuti masyarakat Jepang. Nama desanya yaitu Inunaki Village. Ada apa kira-kira di dalam desa tersebut? Mari kita bahas desa goib yang ada di Jepang. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa siapkan cemilan dan makanannya. Silahkan saksikan dan menikmati videonya. Di Jepang ada sebuah desa terkutuk yang bernama Inunaki Village. Desa tersebut ada di sebuah pegunungan Prefukuoka dan itu desa ada sejak tahun 1960-an. Sudah lama sekali. Tapi sekarang desa ini sudah dihapus dan tidak ditemukan di peta. Di dalam desa ini ada sebuah tulisan hukuman Jepang tidak berlaku di sini. Coba kita flashback dulu ke belakang sebelum desa ini dikosongkan. Dulunya desa ini tuh dihuni oleh masyarakat yang terisolasi dari luar. Desa tersebut dihuni oleh penduduk yang bisa dikatakan lumayan banyak. Pokoknya kalau dilihat desa ini tuh dulunya terlihat seperti desa-desa pada umumnya, yang ramai penduduk, adanya aktivitas. Setelah bertahun-tahun desa ini berdiri, siapa sangka ada satu peristiwa mengerikan yang terjadi di dalam desa ini. Peristiwa itu membuat seluruh penduduk desa menghilang secara bersamaan. Sampai sekarang pun ini masih menjadi pertanyaan yang luar biasa. Peristiwa mengerikan seperti apa yang bisa menghabisi semua nyawa yang ada di desa tersebut? Ada banyak kejanggalan-kejanggalan dan keanehan atas hilangnya penduduk desa Inunaki Village. Beberapa orang mengatakan kalau penduduk desa ini terkena wabah penyakit dan itu adalah penyakit yang mengerikan sehingga membuat mereka semua gila dan hilang kendali dan saling menyerang satu sama lain. Tapi ada juga yang mengatakan kalau desa ini dihuni oleh sekelompok kanibal. Jadi siapapun yang masuk ke dalam desa itu akan dimakan hidup. Dan ada juga yang mengatakan, jadi beda-beda pendapat nih guys, sampai sekarang masih bingung pendapat mana yang paling benar. Tapi yang jelas desa itu sampai sekarang udah ditutup dan dihapus dari peta. Ada juga yang mengatakan kalau terowongan Inunaki Village itu adalah tempat paling berhantu yang ada di Jepang. Terowongan Inunaki Village itu adalah penghubung kalau mau masuk ke dalam desa Inunaki. Dan dulunya pernah terjadi pembunbunan dan juga ritual mengerikan sejenis sekte sesat kayak gitu. Karena hal itulah Inunaki Village dihapus dari peta Jepang supaya tidak ada korban jiwa lagi. Segala sesuatu yang terjadi di dalam desa Inunaki Village itu bisa membahayakan orang-orang Jepang atau orang-orang sekitarnya. Di sisi lain, pemerintahan Jepang itu udah nggak mau lagi ikut campur dengan apa yang terjadi di dalam desa tersebut. Ada yang mengatakan juga kalau di dalam desa Inunaki Village itu dulunya kayak memiliki pemerintahan sendiri gitu. Hampir sama kayak suku Baduy kalau di Indonesia, tapi Inunaki Village itu lebih berani, lebih serem. Kalau Baduy kan tidak menyerang satu sama lain, tidak memakan satu sama lain. Baduy itu damai, cuman Baduy itu memiliki peraturan-peraturan sendiri, ya, peraturan-peraturan dari leluhurnya yang beda dengan peraturan-peraturan pemerintah. Jadi gue kayak kebayang gitu karena kebetulan gue pribadi pernah datang ke suku Baduy Dalam dan di dalam suku Baduy Dalam itu memang berbeda sekali, benar-benar semuanya dari alam menyatu dengan alam, beda sama kita yang ada di luar. Bahkan di Baduy Dalam itu tidak boleh ada HP, kamera, nggak ada listrik, nggak ada sabun, nggak ada sikat gigi dan sebagainya. Mungkin sedikit banyak sama ya Inunaki Village dan Baduy, cuman Baduy versi yang lebih manusiawi lagi. Karena Baduy sampai sekarang dibuka untuk wisatawan juga, tidak ditutup. Balik lagi ke desa Inunaki Village, katanya juga dulunya di Inunaki Village itu pernah terjadi ritual getih dan kanibalisme. Ternyata hal mistis-mistis kayak gini nggak cuma ada di Indonesia guys. Di Jepang tuh juga ada loh. Bahkan di seluruh dunia itu pasti ada cerita mistis atau sejarah mistis yang terjadi gitu. Dan gue percaya di setiap negara, setiap daerah itu pasti ada sejarah dan kisah mistisnya. Seperti yang kita tahu, hal mistis tidak pernah masuk di akal, tapi
itu real, nyata, memang benar-benar terjadi mistis itu, dan mistis itu selalu ada di sekeliling kita. Ada yang mengatakan kalau dulunya di desa Inunaki itu ada 30 orang saling serang satu sama lain, dan pada akhirnya desa ini resmi ditutup selamanya. Selain itu, pemerintah Jepang juga melarang siapapun agar tidak tinggal di desa itu lagi, karena banyak hal yang gila dan gak masuk akal yang terjadi di desa itu. Bahkan guys, sekarang jalan menuju ke desa itu sudah ditutup. Jadi kalau ada yang nekat datang ke sana dan terjadi sesuatu pada mereka, itu sudah bukan tanggung jawab pemerintahan Jepang. Setelah gua riset dan membaca-baca, ternyata ada sebuah kisah yang menarik yang pernah terjadi di sekitaran desa Inunaki. Jadi pada tanggal 7 Desember 1988, ada seorang pria berusia 20 tahun bernama Umiyamo. Saat itu, dia sedang berhenti di sekitaran desa Inunaki. Umiyamo ini berhentikan mobilnya karena dia dihadang oleh sekelompok laki-laki. Saat Umiyami keluar dari mobilnya, dia menanyakan ada apa, kenapa, ada yang perlu saya bantu? Ternyata sekelompok laki-laki itu malah nyuruh Umiyami untuk keluar meninggalkan mobilnya karena mobilnya mau dipakai oleh mereka untuk menjemput perempuan. Jelaslah Umiyami menolaknya, apalagi cara memintanya itu dengan nada kasar tidak sopan. Karena Umiyamo menolak, para pria itu langsung menyerang Umiyamo guys, dan membawa Umiyamo beserta mobilnya ke sebuah tempat terpencil di dekat desa Inunaki. Saat itu, Umiyamo berhasil berontak kabur dari mereka. Umiyamo lari sekencang mungkin untuk meminta bantuan di pinggir jalan, tapi nggak ada satupun mobil yang berhenti dan membantu Umiyamo. Alhasil, para pria itu berhasil menemukan Umiyamo lagi, dan Umiyamo dilemparkan ke sungai. Tapi ajaib banget, lagi dan lagi Umiyamo bisa menyelamatkan dirinya, dia bisa bertahan. Lalu, Umiyamo ketangkap lagi dan disiksik di mobilnya sendiri sampai dia pingsan. Singkat cerita, para pria tersebut sempat berpikiran untuk membakar tubuhnya Umiyamo. Ini menghilangkan jejak tuh dengan membakar Umiyamo. Tapi hal tersebut diketahui Umiyamo dan Umiyamo berhasil lari lagi guys. Dia lari sekencang tenaga dan masuk ke terowongan menuju desa Inunaki. Dan sampai akhirnya dia ditemukan sudah tidak bernyawa di depan pintu masuk desa Inunaki. Sampai sekarang pun gak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi di terowongan Inunaki itu. Apa Umiyamo meninggoy karena masuk ke dalam desa terkutuk itu? Atau memang tubuhnya sudah tidak kuat karena dia habis disiksa habis-habisan sama para pria tidak bertanggung jawab itu? Coba menurut kalian gimana? Kalian tulis di kolom komentar. Walaupun desa ini terkenal desa terkutuk, tapi tetap aja ada yang kepo dan merasa penasaran sekali ingin melakukan sebuah pembuktian. Masa sih ada desa terkutuk? Penasaran yang menggebu-gebu. Katanya guys, orang ini tuh masuk ke dalam desa tersebut. Desa itu terlihat sangat sepi, seperti desa mati yang udah terbengkalai dan udah lama tidak ada penduduknya. Cuman ada rumah-rumah kosong di dalam desa itu. Orang tersebut juga mengatakan selama dia masuk ke dalam desa itu, dia berasa ada yang ngintip dan diawasi oleh seseorang dari kejauhan. Saat itu dia merinding sekujur tubuh dan juga ketakutan. Ditambah HP yang dia bawa tiba-tiba mati. HP satu-satunya tempat dia komunikasi dan merekam kejadian itu malah mati. Dia langsung memutuskan cepat-cepat balik ke mobil. Pas dia masuk ke dalam mobilnya, dia buka sedikit jendela, dia mendengar suara-suara aneh. Tapi suara tersebut berasal dari bangunan yang ada di desa itu. Saat orang ini lagi fokus ngedengerin suara yang dia dengar, tiba-tiba dia dikagetkan oleh sosok pria tinggi tanpa wajah. Lewat begitu aja di depan mobilnya. Dia refleks kaget dan juga ketakutan guys. Akhirnya dia memutuskan untuk buru-buru meninggalkan desa tersebut. Kalau sekarang mungkin udah nggak bisa karena akses menuju sana udah benar-benar ditutup rapat. Kecuali ya kalian mau manjat-manjat, mau nekat gitu. Tapi menurut gua nggak usah ya. Jauh juga di Jepang gitu. Kalau menurut kalian nih, di Indonesia ada nggak sih desa yang seserem di Jepang itu? Desa terkutuk, desa goib, desa terbengkalai, atau apapun itu.
kalau di Indonesia ada, atau apalagi di Jawa ada. Coba kalian tulis di kolom komentar desa mana sih yang paling angker. Gue mau ngasih pengumuman juga buat kalian, nantinya gue akan mengadakan membership, jadi kalian bisa melihat video-video yang lebih intens, lebih ngeri, lebih serem, dan lebih deket dengan Putri Erika, yang videonya tidak akan ditampilkan di video-video yang biasa kalian tonton. Itu nanti akan ada pengumumannya membership, jadi buat kalian yang pengen lebih dekat dengan Putri Erika, nanti kalian bisa gabung ke membershipnya. Oke, buat kalian semua terima kasih buat yang udah nonton video ini, ditunggu video-video selanjutnya, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Buat kalian yang gak mau ketinggalan video-video dari Putri Erika, jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau Putri Erika upload. Dimanapun kalian berada, sehat-sehat ya guys, dan sampai ketemu di video selanjutnya.